Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi di pengajian yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semuanya untuk senantiasa kita diberikan kesehatan yang prima, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, di hari ini sudah mulai menggeliat kepadatan kendaraan di berbagai tempat. Oleh sebab itu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, pada tanggal 19 besok pengajian kita liburkan karena tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 itu ada Qaul Habib Syekh. Kemudian tanggal 17, 18 ada peresmian Masjid Yazid, ya Masjid Yazid di Ngemplak. Kemudian 18 sampai 20 ada Muktamar Muhammadiyah. Kemudian pada tanggal sekian itu ada ulang tahun Dewa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita tidak bisa membayangkan kepadatan kendaraan. Oleh sebab itu dengan pertimbangan itu maka nanti tanggal 19 kita liburkan. Kita akan ketemu kembali pada tanggal 5 Desember. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi saya akan membaca in kullu nafsin lama alaiha hafidz. Satu ayat yang saya baca itu berada di Quran surat At-Tariq ayat 4. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang tanpa penjaga. Tidak ada satu orang pun yang tanpa penjaga. Artinya kita ini dijaga. Kita semuanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu akan mengutus makhluknya untuk menjaga kita? Wallahu a'lam. Nanti Pak Mubalik yang akan menyampaikan, tetapi semuanya ini kita dijaga oleh satu makhluk yang mendampingi kita. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, menjaga itu adalah merupakan bagian dari tetap menegakkan lurusnya akidah. Berbuat baik, beramal soleh, dan seterusnya. Tidak keluar dari hal-hal yang seperti itu, apakah itu berbuat jahat, apakah itu berbuat semacamnya. Gitu. Oleh sebab itu, maka mestinya ketika kita ada yang menjaga, kita senantiasa berbuat baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita dijaga kemudian kita juga tidak berbuat baik, barangkali bisa jadi penjaganya katut pada kita. Saya melihat Semar dalam pewayangan, Semar itu menjaga para satria, para Pendawa dijaga kemudian untuk senantiasa berbuat baik, melindungi. Tetapi sebaliknya Togok yang juga saudara kandung Semar itu ketika menjaga orang-orang yang tidak baik, justru Togok itu katut menjadi tidak baik. Jadi aroma yang dijaganya itu mempengaruhi Togoknya itu. Oleh sebab itu barangkali kalau ada orang yang berbuat tidak baik, maka ini pengaruh dari
mereka terhadap penjaganya itu, kemudian penjaga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam hati kita ini dikelilingi oleh hal-hal, 4 hal setidak-tidaknya, yaitu sifat-sifat yang disebut dengan amarah, aluamah, supiyah, dan mutmainah. Amarah itu berwarna merah. Sifatnya adalah berangasan, mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung. Itu amarah. Itu ada di dalam hati kita. Bapak Ibu punya itu semuanya. Apakah itu bisa dikendalikan atau tidak, itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah sifat yang disebut dengan aluamah. Dalam bahasa Arab disebut lawamah, tapi bahasa Jawa aluamah. Aluamah itu murka. Sudah punya 1, ingin punya 2, sudah punya yang kecil, punya ingin yang besar, dan seterusnya. Ya, berlebihan itu juga termasuk murka. Ya. Yang ketiga, 2 tadi adalah warnanya hitam. Kalau amarah warnanya merah, kalau aluamah warnanya hitam. Yang ketiga adalah supiyah, warnanya kuning. Adalah sifat-sifat kesombongan. Sombong karena punya harta, sombong karena punya jabatan, sombong karena punya kekuatan, sombong karena punya berbagai macam. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya itu, kemudian membuat mereka sombong. Dan yang keempat adalah mutmainah yang berwarna putih. Sehingga hati kita ini dilingkupi oleh 4 itu. Merah, hitam, kuning, putih. Amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Saya jadi ingat orang-orang kampung waktu itu mensimboliskan makna ini, ya, bahwa hati kita itu kemudian dilingkupi oleh 4 hal itu, disimboliskan dengan induk-induk. Bapak masih ingat induk-induk Nyun Sewu, Bapak? Induk-induk itu adalah 1 piring, ya, 1 piring yang terdiri dari jenang abang, jenang ireng, jenang kuning, jenang putih. Di tengahnya ada kerucut, ya, kerucut nasi, kemudian ada brambang dan ada lombok, ya, dan lomboknya dicari yang lurus, tegak gitu. Ya, kemudian diberikan di ngisar longan, ya. Ngisar longan. Mereka yang seperti itu punya harapan bahwa sesungguhnya hati kita ini dilingkupi oleh 4 warna itu. Hanya orang Jawa tidak bisa menjelaskan, ya, kalau itu sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Kalau ditanya, ya dia nggak bisa menjawab. Pokoknya mbah-mbah dhisik ya ngono, induk-induk itu. Mengapa ada lomboknya? Lombok ini kan mensimboliskan keesaan Tuhan. Sing ngecat lombok itu ya Allah, yang tegak lurus itu juga Allah. Kemudian ya ini merupakan bagian-bagian dari simbol ayat itu. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya, ya kalau kita mau mengupas sebetulnya, tidak semua budaya-budaya yang seperti itu kemudian musyrik atau mungkin apa yang lain begitu, tetapi sesungguhnya ada maknanya, makna-makna yang terkandung di dalam simbolisme itu. Ya, sehingga dengan demikian orang tidak bisa menjelaskan, mbah-mbah kita itu tidak menjelaskan. Kalau disuruh menjelaskan orailo itu apa? Enggak tahu itu ya. Orailo sebetulnya dia tidak tahu apa penjelasannya, tetapi di dalam hati manusia itulah seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, semuanya ada di hati kita. Tergantung dari kita mana yang mau dikembangkan. Apakah mengembangkan yang abang, apakah mengembangkan yang ireng, apakah mengembangkan yang kuning, atau mengembangkan yang putih. Ya, kalau ingin berangasan ya semuanya punya berangasan itu, tetapi kan ada bisa yang mengendalikan. Jenenge Sabar Narimo kok berangasan itu ya wagu gitu ya. Artinya ya jadi ora cocok karo jenenge gitu ya. Sabar Narimo itu ya kudune sing
sare, sing tawadu, sing apa gitu ya, yang baik-baik gitu ya. Ya, udah gampang marah, tidak gampang dan sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak-bapak semuanya, marilah kita senantiasa berbuat baik dan kita mengembangkan yang putih, yaitu mutmainah sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhan nafsun mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Yang akan mengantarkan kita ke dalam surga itu adalah mutmainah. Bukan amarah, bukan subiyah, dan bukan lau amah. Oleh sebab itu, monggo kita kembangkan yang putih, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mutmainah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Tengku Azhar LC MH MPD yang sudah berada di tengah-tengah kita, yang akan memberikan tausiah kita tentang bagaimana kita menggapai surganya Allah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu hari ini yang hadir banyak sekali, sebanding Bapak Ibu ya banyaknya, kanan kiri semuanya hampir penuh gitu. Alhamdulillah, dan ini kita kembangkan semuanya demi kita untuk menggapai surganya Allah. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian sambutan tunggal yang sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Diklat IPHI Kota Surakarta. Bapak Ibu, sebelum ke acara inti, saya sampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di kerdus snack, ditutupnya ini sebaliknya ada nomornya. Yang ada nomornya nanti bisa ditukar dengan door prize, ya. Itu satu, ya. Ya, mudah-mudahan ada semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengulang tadi informasi dari Bapak Ketua, tanggal 19 libur. Kita ketemu tanggal 5 lagi dengan Ustadz, yaitu Ustadz Faiz Baraja, pendakwah muda, dia yang juga pernah mendapat undangan khusus dari Raja Salman. Dia sebagai ketua pondok pesantren Markas Iqra, ya, di Sukarjo. Kemudian juga beliau ini salah seorang imam di Masjid Marwah. Nah, inilah jadi karakter beliau, termasuk orang yang masih muda, usia sekitar 32-34 tahun, tapi ilmunya sudah bagus. Dia juga sebagai pengajar di Iskarimah, lulusan dari Yaman, ya, S1-nya, S2-nya di sana. Mudah-mudahan panjenengan bisa rawuh semuanya bulan depan 5 Desember, tanggalnya, harinya saya lupa, belum tinggal harinya. Yang penting tanggal 5 Desember. Hari Senin mudah-mudahan itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya acara inti di malam hari ini yang akan dikupas oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Tengku Azhar LC MH MPDI. Mudah-mudahan kepada Ustadz Tengku Azhar ini materinya bisa kita terima dengan baik, kita amalkan sehingga benar-benar bisa menjadi catatan kita untuk bisa mencari bekal amal yang sebaik-baiknya untuk menuju surga Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Untuk itu kepada Ustadz Tengku Azhar, waktu dan tempat dipersilahkan, dan nanti setelah usai ditutup dengan doa. Semoga Ustadz.